Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu tiada habis-habisnya atas segala kasih karunia yang telah kau anugerahkan dalam hidup kami. Khususnya di pagi hari yang cerah ini kau berikan kepada kami bukan saja napas kehidupan, tapi berkat, kasih setia, perlindungan, dan anugerah yang tiada terbatas. Untuk kami raih, untuk kami lakukan, menyatakan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami yang akan belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu membawa kami lebih lagi mengenal dan mendekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kiranya sehat-sehat saja, ya. Sehat. Baik roh dan jiwa kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar sebagian daripada firman Tuhan yang menyatakan rahasia besar dari kasih karunia agar hidup berdampak. Sebagai orang Kristen, kadangkala banyak orang bingung, ya, dan seakan tidak mampu memberikan dampak menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Karena banyak yang kurang memahami sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebenarnya kita bukan saja memiliki status yang khusus sebagai anak, tetapi ada sesuatu yang memang di mata Tuhan, itu saudara dan saya itu sangat luar biasa. Nah, kita cenderung sering berkata, Tuhan luar biasa, kira-kira begitu ya. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu wow, kira-kira seperti itu. Nah, pernahkah kita berpikir bagaimana caranya sebenarnya Tuhan memandang kita sebagai anak-anaknya? Nah, ini rahasianya. Oke, kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan atau Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian, ini ayat ini, ayat ini ayat yang sering sekali didengar, bahkan sebagai orang Kristen, orang pilihan Tuhan, nyaris kita berkata, saya sangat hafal ayat ini. Tetapi saya ingin membawa kepada kita semua, ayat ini menjadi suatu tantangan. Misalnya seperti ini. Karena begitu besar kasih Tuhan atau kasih Bapa kepada saudara dan saya, coba timbulkan sebuah pertanyaan seperti ini. Mengapa? Kira-kira begitu. Mengapa begitu besarnya kasih Tuhan kepada diri kita? Nah, itu mengapa? Nah, ini yang akan membuat kita nanti secara spontan bisa mengatakan apa sebenarnya rahasia di balik kasih karunia itu. Yang kedua, mengapa untuk menyatakan kasihnya, dia menjadi manusia atau menyerahkan anaknya, memberikan anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya. Mengapa harus seperti itu Tuhan? Sedangkan kepercayaan yang lain tidak seperti itu. Kira-kira begitu. Yang ketiga, mengapa Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya itu binasa? Ini luar biasa. Ya, jadi kita berpikir, mengapa? Nah, dalam pelajaran atau penyampaian firman Tuhan pagi ini, saya sering menyatakan dulu mengapa, gitu ya. Karena memang jawabannya itu luar biasa nanti. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu anaknya yang tunggal untuk menebus dosa, ya, kesalahan saudara, untuk memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik supaya kita bisa berdampak menjadi garam dan terang. Kembali timbul pertanyaan yang kita sudah tahu. Pernahkah kita bertanya seperti ini? Mengapa Tuhan Yesus itu harus disesah? Mengapa Tuhan Yesus itu harus disalibkan? Mengapa Tuhan Yesus itu harus dipaku baik tangan dan kakinya? Kenapa nggak cukup dengan cara yang lain? Gitu kan?
Mengapa harus begitu kejam dan begitu tragis rasanya? Mengapa sampai Tuhan Yesus harus berdoa di Taman Getsemani sampai begitu menyedihkan, ya kita katakan sampai tetesan keringatnya seperti darah. Mengapa? Ada apa dengan saya sebenarnya? Apakah ini hanya sekedar masalah dosa yang ingin diselesaikan? Kalau memang demikian, mengapa dosa manusia itu, dosa saya dan dosa saudara, dan dosa semua umat manusia harus mengalami peristiwa atau penyelesaiannya dengan hal yang sedemikian besarnya? Mengapa Tuhan Yesus harus berteriak di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani? Mengapa harus seperti itu? Hal ini perlu menjadi pertanyaan kepada kita agar kita tahu siapa sebenarnya diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga hal itu mendorong kita dengan sangat kuat atas perintahnya kepada kita. Cuma 2 Bapak Ibu. Saya katakan, Bu, cuma 2 perintahnya. Saya bukan bilang amanah, cuma 2 perintahnya. Agar saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Untuk bisa merealisasikan hal itu. Mengapa harus seperti itu Tuhan? Kadang saya menangis ketika membaca ayat-ayat ini semakin dalam. Lalu timbul pertanyaan yang sangat menggetarkan lagi Bapak Ibu. Ketika ada firman Tuhan yang kita tahu, Yohanes 10 ayat 10. Ya. Saudara tahu ayat 10 itu ayat yang sangat populer juga. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa yang mau dicuri? Apa yang mau dicuri? Apa yang dibunuh? Apa yang mau dibinasakan? Siapa sasarannya? Sasarannya adalah saudara dan saya. Sasarannya adalah manusia pada umumnya. Lalu secara khusus adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada sesuatu yang mau dicuri, ada sesuatu yang mau dibunuh, ada sesuatu yang mau dibinasakan dalam hidup saudara dan saya. Timbul pertanyaan kembali. Mengapa di mata si iblis, saya katakan begitu. Mengapa di mata si iblis, saudara dan saya manusia itu begitu khusus di matanya? Mengapa? Kalau kita bertanya kepada si iblis, saudara yang kasih, bertanya, mengapa iblis engkau harus mencuri sesuatu dalam diri saya? Mengapa engkau harus membunuh saya? Mengapa engkau harus begitu giatnya membunuh dan membinasakan saya? Ini luar biasa Bapak Ibu. Bahkan saya ingin membawa saudara lebih dalam lagi apa yang dikatakan Rasul Petrus. 1 Petrus 5 ayat 8. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang siap untuk menelan, menerkam, menghancurkan saudara dan saya. Pertanyaannya, saya kalau ada Petrus, tunggu dulu, saya pengen bertanya. Mengapa saya harus berjaga-jaga terhadap si iblis? Mengapa dia ingin menelan saya, ingin membinasakan saya? Itulah rahasia yang harus saudara dan saya menjawab. Ketika saya bertanya hal ini kepada Tuhan melalui hati nurani saya dan Roh Kudus, jawabannya ternyata luar biasa, bukan sederhana. Saya kombinasikan apa yang dikatakan dalam kitab, termasuk dalam kitab Yesaya 43, mulai ayat 3 dan 4. Karena engkau berharga, karena engkau mengasihi aku. Kira-kira begitu. Saya kembali lagi bertanya Tuhan melalui ayat ini, mengapa saya begitu berharga? Mengapa engkau begitu mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara yang kasih, jawabannya sangat menggetarkan hati. Saya bilang sangat menggetarkan hati. Kalau Raja Daud berkata, tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau Tuhan. Hanya engkau yang ingin kuinginkan. Ternyata di balik itu ada pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa yang mempengaruhi kehidupan kita. Ketika saya bertanya, Tuhan mengatakan dengan pelan bagi saya, anakku, karena engkau adalah maha karya dari ciptaanku.
Engkau adalah ciptaan agung yang termulia bagiku, baik di bumi dan di surga. Wow, saya terkaget-kaget. Engkau maha karya. Engkau adalah ciptaan yang paling mulia dan paling agung di mataku. Tidak ada ciptaanku di dunia ini dan di surga sekalipun yang begitu menarik perhatianku untuk mengamati setiap kehidupan manusia. Tidak ada satu ciptaan karya pun selain manusia, selain engkau dan semua umat yang percaya kepadaku, umat pilihanku, yang kuberikan penolong, aku menyertai mereka. Aku menebus mereka, aku memeluk mereka. Tidak ada ciptaan yang bisa membuat aku bersedih dan menangis, kecuali engkau, ketika engkau memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Baru saya tersadar. Ketika saya membaca kembali kitab Kejadian 6, di mana respon ketika Tuhan ingin menjungkir balikan muka bumi ini dengan air bah. Di ayat 5, Tuhan berkata, Tuhan melihat kecenderungan hati manusia yang berbuat dosa. Hatinya sangat masgul, hatinya sangat sedih. Tetapi dia memberikan kasih karunia yang besar kepada Nabi Nuh. Karena Nuh orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Nuh menyatakan mahakarya ciptaan agung yang mulia di matanya. Luar biasa. Luar biasa, saya katakan begitu. Mengapa Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan sedemikian rupa dengan api dan belerang? Tetapi Tuhan sendiri datang dan mengutus para malaikatnya untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Saya tanya, karena Lot orang benar itu adalah ciptaanku yang mulia dan agung yang tidak mau menyentuh sedikit pun kebiasaan-kebiasaan orang Sodom dan Gomora. Sehingga sekalipun aku menjungkir balikan Sodom dan Gomora dengan air belerang dan menghanguskan mereka, aku sangat mengasihi Lot dan keluarganya. Hanya sayang, kasih karuniaku yang begitu besar, firman yang kusampaikan kepada keluarga itu agar tidak menoleh ke belakang. Istrinya menoleh ke belakang. Dan itu menyedihkan hatiku. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita berpikir demikian siapa diri kita? Kecenderungan banyak pengajaran pernyataan adalah kita manusia yang berdosa, kita manusia yang lemah, kita harus begini. Kira-kira ya. Benar, setelah jatuh dalam dosa kita adalah manusia yang lemah. Manusia yang layak untuk dihukum. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang namanya emas, yang namanya berlian, mutiara itu tetaplah mutiara, sekalipun dia ada di dalam lumpur. Itu sebabnya Tuhan mengambil kita dari lumpur. Karena sesungguhnya engkau adalah mutiara berlian, emas di mataku. Itu sebabnya sebagai emas di matanya yang mulia, dia memurnikan kita, agar emas itu terlepas dari flaks atau campuran-campuran yang lain. Agar emas itu bersinar, berdampak bagi di sekitarnya. Agar setiap orang melihat saudara dan saya, wow, aku melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Engkau adalah garam dan terang. Kehadiranmu membuat saya menjadi nyaman. Masalah saya selesai. Perdamaian terjadi. Luar biasa. Bahkan berkat mengalir. Karena memang Tuhan bilang seperti apa yang dialami oleh Yusuf dan para anak-anak Tuhan yang dikasihnya. Di mana orang benar itu berada. Maka segala usaha pekerjaan di tempat itu pun disertai dan diberkati Tuhan. Ada amin? Saudara yang kasih. Jadi saudara, dan berdampak itu harus fokus untuk mengenal siapa sebenarnya diri kita. Jika kita tahu kita adalah mahakarya yang teragung dan termulia dari Tuhan. Bahkan Tuhan bilang seperti biji mataku. Maka berlakulah seperti itu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia yang lain. Dan hormati dan kasihilah anak-anak Tuhan, semua sesamamu manusia, karena mereka pun sama berharganya, sama mahakaryanya di mata Tuhan.
Jangan sakiti mereka, tapi kasihi mereka. Saling membantu kamu satu dengan yang lain, karena engkau adalah permata-permata yang sangat berharga di mataku. Ini yang harus kita tanamkan. Itu yang membuat kita gentar menyentuh orang lain dengan sesuatu hal yang jahat. Baik dengan perkataan, dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita. Itu sebabnya diturunkan Tuhan yang namanya hukum Taurat, agar kau saudara dan saya sadar sepenuhnya betapa di mata Tuhan saudara dan saya itu mulia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak heran ketika firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang pertama, ya, dinyatakan oleh Rasul Paulus dengan gamblang bagaimana nilai seseorang yang begitu mulia itu, ya, mahakarya Tuhan itu. Ya, saya baca Efesus 1 ayat 4 dan 6. Sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, Bapa atau Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Jadi menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya, ini adalah gambaran suatu mahakarya yang agung di mata Tuhan. Dan itu menyenangkan hatinya. Itu membuat dia tersenyum. Dan ketika dia melihat bagaimana setiap anak-anaknya melakukan perbuatan dan berdampak di tengah dunia ini dengan penuh kasih, hatinya sangat bahagia. Sebagai ayat penutup, wajarlah Rasul Paulus menulis di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu gambaran Yesus. Supaya ia, yaitu Yesus Kristus, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang termulia itu adalah tetap Yesus. Dan kita mengikuti jejak-jejak Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah gambaran daripada Bapa di surga. Gambaran Tuhan yang nyata. Baik di dalam kemanusiaannya. Dan dia adalah kepala dari jemaatnya, umatnya. Ya, kita adalah tubuhnya. Jika kepala kita Kristus itu adalah begitu mulia dan agung, maka saudara dan saya dan tubuhnya juga harus demikian. Itu adalah kebenaran yang real. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tanamkan dalam hati kita, dalam roh kita, untuk kita bisa berdampak. Kita mengetahui rahasia di balik kasih karunia itu adalah di mata Tuhan, saudara dan saya, dan semua manusia, baik yang sudah percaya dan yang akan percaya. Dengan hal itu, kita menghormati mereka, kita menghargai mereka, kita mengasihi mereka, kita membantu mereka, kita tidak melukai mereka, kita menjadi garam dan terang bagi mereka, sehingga mereka pun berjumpa dan bertemu dengan Tuhan melalui kehidupan kita. Dan hal ini saya katakan bukanlah hal yang sulit, bahkan sesuatu hal yang sangat menggairahkan. Amin. Menggairahkan, memberikan semangat kita. Karena ketika kita bercermin, kita melihat kemuliaan Tuhan, ya, di wajah yang kita lihat di cermin itu, bahwa engkau adalah mahakarya yang teragung dari Tuhan di bumi dan di surga. Itu sebabnya dia melihat engkau, memperhatikan engkau. Dia katakan engkau seperti biji matanya. Dia ingin melihat segala sesuatu apa yang engkau perbuat. Seperti apa yang dikatakannya kepada Nabi Ayub, kepada si iblis. Apakah engkau melihat, ya, seorang dari Tarsus yang bernama Ayub itu? Tidak ada orang yang seperti dia. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hal ini dinyatakan oleh Yesus dengan jelas, Bapak Ibu, sebagai yang sulung dari kita semuanya. Yesus mengatakan begini dengan jelas, aku adalah terang dunia. Amin. Dan itu sebabnya dia katakan kembali kepada semua umatnya, dan kamu adalah terang dunia. Biarlah dunia ini melihat setiap perbuatan baik di dalam dan melalui hidupmu, agar nama Bapa di surga dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kita.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu, karena kami semakin dalam dibawa dalam pengenalan kami akan diri kami di mata Tuhan. Karena selama ini kami terpaku di mata kami bahwa Engkau begitu mulia, begitu mengasihi, begitu agung. Namun kadangkala kami tidak berdaya mengalami ketika kami mengalami realita dalam kehidupan ini, dalam pasang surut yang ada. Kadang kami harus mendukakan hati Tuhan, melanggar kebenaran firman-Mu, sekalipun kami sudah ditebus dengan begitu harga yang mahal. Dan kami menyadari seakan-akan kami ini adalah manusia yang berdosa. Seperti rumput yang tidak ada berguna. Padahal kami tahu bahwa pernyataan itu adalah awal-awal yang membawa kami ke dalam pertobatan. Agar kami bangkit. Seperti biji mata-Mu, seorang yang berharga di mata Tuhan. Kini kami menyadari bahwa di mata-Mu kami adalah mahakarya-Mu yang teragung dan termulia. Baik di bumi dan di surga. Dan Engkau menantikan kami untuk bukan saja berdampak di bumi ini. Engkau juga menantikan kami akan berkumpul bersama Engkau di kerajaan-Mu. Bahkan doa Tuhan Yesus kami yang kami kasihi berkata, bahwa Engkau menginginkan agar kami ada bersama-sama dengan Engkau, ya Yesus. Agar kami melihat kemuliaan-Mu yang begitu besar. Seperti kemuliaan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami selama kami di dunia ini. Terima kasih. Bahwa kami adalah mahakarya teragung dan yang termulia dari Tuhan di bumi dan di surga. Terima kasih. Kami bangga, kami sadar saat ini, dan kami semakin bergairah untuk hidup berkenan kepadamu, mengasihimu, mengasihi sesama kami, dan membawa dampak kerajaan-Mu di bumi ini, seperti di surga selama kami masih hidup. Terima kasih atas tuntunan pertolongan Roh-Mu yang kudus bagi kami dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Seberang.